Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari program PG PAUD. Di sini saya mau mempresentasikan atau meringkas tentang topik hadis sumber kedua ajaran Islam. Di sini mungkin ada beberapa pengertian tentang hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru atau menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah atau syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. Berikut adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu adalah sempurna. Jadi kenapa banyak perbincangan, kenapa harus ada hadis sedangkan Al-Quran sendiri sudah menjelaskannya secara sempurna. Di sini ada fungsi hadis. Dalam uraian Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Jadi hadis itu memang dibutuhkan sebagai sumber kedua atau penjelasan dari Al-Quran. Jadi fungsi hadis yang utama adalah menjelaskan Al-Quran yang sesuai dengan penjelasan surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepada kamu Alkitab atau Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang kamu perselisihkan itu. Sedangkan apa hubungan hadis dengan Al-Quran? Hadis sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Hal itu dimungkinkan karena Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat yang qati atau jelas, tetapi juga banyak yang zani atau samar, sehingga membutuhkan penjelasan terperinci. Makanya disebut kita sering mencarinya dengan berbagai macam hadis, dan tentu dengan hadis-hadis yang sahih. Kesimpulan saya tentang hadis sebagai sumber kedua ajaran agama Islam menguatkan dan menegaskan hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran atau disebut dengan fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis seperti mengulang apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, dan kemudian menjelaskan yang masih samar dalam Al-Quran, merinci, membatasi, dan juga memperluas maksud dari Al-Quran. Itulah kegunaan hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Baiklah, terima kasih. Sekian resume atau ringkasan saya tentang hadis sumber kedua ajaran agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.